bagaimana memberikan pemupukan yang tepat. Artinya tepat di sini ada 5 T. Yang pertama adalah tepat jenisnya. Jenis di sini kita pilihnya apa nih? Mau ekoparmi atau pupuk yang lain? Itu termasuk pilihan. Jenis pupuknya atau jenis tanamannya. Tanamannya tanaman apa? Apakah tanaman musiman? Apakah tanaman tahunan? Karena semuanya akan berimbas pada cara dan metodenya nantinya. Misalnya tanaman musiman, ya paling tidak umurnya berkisar antara bulanan sampai 1 tahun lah maksimalnya. Contoh tebu itu 1 tahun betul, dari mulai awal sampai 1 tahun, baru dia panen. Itu musiman juga. Beda dengan tahunan. Dengan tahunan itu ya mereka akan tidak cukup 1 tahun panen, tapi dia berkali-kali panen. Maka sampai 20 tahun sampai 25 tahun. Setelah masih produktif, masih tetap dipanen. Ini satu jenis ketepatan pilihan pupuknya apa, tanamannya apa. Yang kedua, kita juga harus tepat sasaran. Karena pemupukan itu, pertama kita ada istilah mupuk lahan. Mupuk lahan itu kita bagaimanapun lahan kita harus subur. Supaya subur ya dipupuk juga. Terutama pupuk-pupuk yang mengandung bakteri positif, mikroorganisme positif yang nanti akan merestorasi lahan. Dan pilihan tepat adalah dari situ. Ingat, eco farming nih. Oke. Sasaran selain tanah juga sasaran pada tanaman itu sendiri. Jangan sampai kita tanaman yang kita pupuk bukan pada posisinya. Artinya begini, yang hanya bisa menyerap unsur hara ataupun nutrisi, pertama tugas utama adalah akar tanaman. Makanya penyemprotan itu di awal adalah untuk tanah. Yang kedua adalah dari daun. Daun ada namanya bagian daun namanya stomata. Stomata ini bisa melalui pintu ataupun mulut stomata itu penyerapan unsur hara bisa dilakukan. Makanya sasaran berikutnya adalah daun. Bukan yang lain-lainnya ya. Bukan batang lah, bukan buahnya lah, daunnya. Kalaupun ada sih sebetulnya metode yang boleh dikatakan metode yang nggak biasa lah, itu dengan sistem injeksi. Injeksi itu berarti batang dilubangi seperti itu kira-kira. Nah, nanti nutrisi ekofarming itu bisa dilarutkan melalui paralon ataupun sejenisnya selang, itu bisa masuk ke jaringan batangnya. Itu sekadar bahwa sasaran itu di situ. Yang ketiga, tepat dalam waktu. Kapan sih waktu yang tepat? Kalau boleh tanya nih Bapak Ibu sekalian, sahabat sinergi, kita tanya tuh tanaman. Tanaman, kamu lapar belum? Begitu kira-kira. Tanaman, kapan kita harus kasih makan? Ya layaknya manusia, pagi sarapan pagi, siang makan siang, sore makan sore, bahkan makan malam. Tanaman pun sama Bapak Ibu sekalian. Waktunya ada. Kita ambil contoh padi. Kapan sih kita harus memberikan makanan atau nutrisi? Ya ketika kalau tanaman itu dalam bentuk tanaman yang dipindahkan, artinya kita membuat persemaian sebelum itu dilakukan penanaman harus dipupuk dengan pupuk dasar. Artinya pemupukan sebelum tanam. Ya salah satunya ini. Eco farming merekomendasikan sasaran yang paling pertama adalah untuk mempersiapkan makanan ketika tanaman itu dipindahkan, dia akan siap menyantapnya. Kira-kira begitu Bapak sekalian. Yang berikutnya sesuai jadwal. Yang ada yang berusur dalam ini. Jadi ada umur setengah bulan, ada umur 1 bulan, 4 bulan setengah. Kenapa bahasa saya dengan istilah seperti supaya mempermudah saja. Sebetulnya hitungan tepatnya 14 hari, 28 hari, 42 hari dan 56 hari. Itu dari waktu. Belum waktu pemupukan yang tepat nih. Untuk tempat kelahan bebas, mau pagi, siang, sore, yang penting cuaca mendukung, tidak ada hujan, tidak ada banjir, dan posisi yang paling tepat ketika mupuk
lahan itu posisinya lahan harus benar-benar macak-macak dan tidak tergenangi, minimal lah genangan jangan sampai lebih dari 2 cm. Terus untuk tanaman waktu yang tepatnya adalah pagi seperti sekarang, bagus sekalian. Sekarang ini saya nggak pegang jam, tapi yang jelas ini kurang lebih sekitar jam 7, setengah 8. Nah ini sangat tepat. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Kenapa sih kok ada jam waktunya? Nah, ya itulah. Bayangkan sama kita juga sebagai manusia, ketika lapar jam sekian, ketika lewat kita nggak nafsu makan lagi. Seperti itu kira-kira. Jadi ini sebagai pengalaman ketika kita nantinya aplikasi untuk ekofarming, khususnya ekofarming ini ya. Jam 7 start, jam 10 selesai, nggak selesai ya selesaikan aja. Maksudnya, jadi sampai batas waktu itu kita stop. Walaupun kita masih ada beberapa tangki yang harus kita simpan biar besok paginya lagi. Itu dari waktu. Kenapa sih kok kesannya nggak ribet amat harus pakai waktu? Ya beginilah. Kalau pengen berhasil, kita ada tata aturan, ada SOP, ataupun ada standar operasional, ataupun standar untuk pengaplikasikan. Yang keempat, tepat caranya seperti apa sih? Apakah pupuk itu dilempar saja begitu? Enggak juga kan, tetap ini harus dilakukan pencairan dulu ataupun pelarutan dulu ke dalam 1 liter dengan menggunakan air dari tebu, air kelapa ataupun air hujan yang sudah didapatkan 2 malam loh. Nah yang terakhir, kalau memang semuanya tidak ada ya bolehlah dengan air biasa, asal jangan air yang tidak sehat lah, maksudnya yang mengandung bahan kimia. Artinya air itu tetap harus air steril. Nah, terus setelah itu baru kita pengenceran yang tadinya jadi biang ekofarming, kita akan lakukan misalnya untuk ini lahan misalnya luas 1 hektar. Nah, berapa sih pengencerannya? Ya kita prinsipnya bagaimana tanaman itu bisa atau lahan itu bisa benar-benar rata untuk dilakukan penyemprotan. Kita ambil contoh untuk 1 hektar 10 tangki. Ya pengencerannya 10 tangki. Nah tangki kapasitasnya berapa? Kalau kapasitasnya 20 liter, ya berarti kita kalikan saja. Nah lalu di situ kita, kalau misalnya dosis untuk lahan misalnya 6 liter dalam 1 hektar padi lah ya. Nah kita bagi 10, berarti per 1 tangki adalah 600 mili untuk sasaran lahan. Kalau untuk tahapan berikutnya misalnya untuk umur 14 hari atau setengah bulan berapa? Itu 1 liter. Nah ini yang dikatakan caranya itu tadi setelah dilarutkan, diencerkan, lalu disemprotkan atau disiramkan. Tapi di sini lebih enak sebenarnya disemprotkan karena tingkat pemerataannya lebih pas. Dan yang terakhir dari 5T itu adalah formulasinya. Sebenarnya bahasa formulasi itu adalah rumus. Bagaimana kita merumuskan? Karena segala apapun pemupukan itu harus efisien. Efisien di sini ya tentunya harus kita hitung berapa dosis yang tepat. Dosis satuannya adalah bisa mililiter, bisa gram, dan bisa satuan lain yang nanti dibandingkan dengan alat ataupun wadah yang kita gunakan. Anggaplah di sini tentuannya berapa mili per tangki, itu dosis. Atau mungkin tempat yang dimaksud bisa aja bukan tangkinya, per hektarnya berapa. Nah itu sama aja dosis. Misalnya untuk 1 hektar berapa sih dosisnya? 10 tub secara keseluruhan. Nanti dibagi sasaran lahan berapa, sasaran lahan berapa. Itu juga dosis. Jadi dosis itu penting dan harus diperhatikan. Salah dosis berakibat juga kekurangan respon tanaman kurang. Kalau untungnya ini ekofarming ini kelebihan nggak masalah sahabat Mitra Sinergi. Jadi ya bagi petani yang merasa oh saya pengen banyak silakan, cuman pemborosan aja Pak. Oke, itu berdasarkan dosis yang kita ukur dari ukuran pupuk dibandingkan dengan luasan ataupun tempat yang kita gunakan. Atau lebih spesifik lagi ada namanya konsentrasi. Konsentrasi ini dimana pada saat kita tadi sudah dilarutkan, ini contohnya seperti ini nih,
dilarutkan ya. Nah, nanti kita kan punya luasan yang tanaman itu mungkin untuk beberapa meter saja atau mungkin beberapa pohon saja kalau di tanaman lain. Ya kita gunakan konsentrasi bahasanya. Nah, ambil contoh ya, untuk sasaran padi nih misalnya. Padi untuk katakanlah untuk sasaran lahan ya, konsentrasinya berapa yang harus kita hitung. Jadi tadi saya sampaikan yang 6 liter dibagi 10 berarti ketemunya di angka 600 mili per tangki. Kita hitung lagi satu tangki berapa liter. Kalau satu tangki itu udah 20, berarti konsentrasi yang didapat adalah 600 mili dibagi 20 liter. Jadi konsentrasi yang dimaksud adalah 30 mili per liter air. Jadi kalau kita dalam kondisi tertentu, misalnya padi bisa aja Bapak Ibu sekalian kena ya gangguan lah, namanya hama di lapangan, ada keong, ada tikus, beberapa rumpun itu dia tuh ketinggalan lah bahasanya tuh. Tanamannya kita sulam. Nah, untuk nyemprot sekitar itu aja berapa ngitungnya? Ya seperti itu. Jadi per liternya adalah 30 mili kita semprotkan. Jadi efektif kan? Nah, makanya ingat dalam hal ini pelajari bukunya. Di sini ada semua petunjuknya dan insya Allah ingat pemupukan harus 5T, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat cara dan tepat koordinasi. Oke, sahabat sinergi, mari kita sama-sama kembangkan ataupun kita perkenalkan kepada petani Indonesia bahwa saat ini sudah ada loh pupuk yang all in one, bisa untuk semuanya dan bisa untuk segala kondisi. Insya Allah dengan eco farming lahan subur petani. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.